Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Berjumpa kembali bersama agenda Zoom kita di hari ini. Oke, obrolan kesehatan dan cantik-cantik kita hari ini. Ya, obrolan santai. Kita akan menambah wawasan bersama, diskusi bersama. Mudah-mudahan agenda ini nanti bisa menambah pengetahuan sekaligus skill kita gitu ya. Dan juga menambah kemanfaatan untuk kita nanti dalam syiar ya, dalam rangka untuk menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada keluarga kita, muslimah sahabat-sahabat kita gitu ya. Sehingga acara ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan kemanfaatan serta keberkahan sekaligus juga banyak rizki gitu ya, banyak rizki, pintu-pintu rizki terbuka gitu nggih. Kalau kita rajin memberikan kemanfaatan, ya insya Allah nanti Allah akan menggantinya gitu ya dengan kebaikan lagi. Karena tidak ada kebaikan kecuali Allah berikan gantinya juga kebaikan gitu ya. Maka di hari ini, momen ini kita manfaatkan. Ya, Alhamdulillah untuk siang hari ini ya masih bisa hadir teman-teman di sesi Zoom ini. Saya ucapkan ya selamat dan alhamdulillah gitu karena ada beberapa yang sudah mengisi Google Form tapi tidak berhasil masuk ke linknya gitu ya, masuk ke room Zoom-nya karena ada beberapa kendala gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah bisa hadir di sini ini satu satu rizki untuk kita bersama gitu ya karena bisa menjalin ukhuwah kembali ya. Baik, langsung saja hari ini tema kita adalah kelanjutan dari tema kita di Zoom hari Sabtu kemarin. Kalau kemarin kita terkait dengan aspek nutrisi ya, nutrisi dari dalam gitu ya untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang nggak ada habisnya kalau dibahas yaitu terkait dengan perawatan gitu ya, terkait dengan perawatan. Nah, tema ini sebenarnya juga berasal dari pengalaman saya pribadi dan tentunya ini penting gitu ya. Apa ini saya ceritakan gitu ya ke rekan-rekan yang lain supaya ya di sini kita bisa mengambil nanti hikmah bersama. Baik, kita buka dulu untuk materi yang sudah saya siapkan gitu ya. Mitra dari produk kita di Ayunas Purfood Skincare gitu nggih. Jadi pengetahuan ini penting ketika nanti teman-teman ketemu gitu ya muslimah yang barangkali menghadapi kasus ini dan teman-teman nanti bisa memberikan bantuan ataupun juga pencerahan ya untuk teman-teman kita ketika ada kendala ada masalah di sini. Yaitu adalah kenapa flek ini masih muncul meski sudah rajin perawatan dan pakai skincare gitu nggih. Jadi beberapa kali ini saya awali dengan satu cerita dulu. Beberapa kali gitu nggih, saya kedatangan tamu ya di ruang praktek, tamu yang cantik gitu ya karena tidak sakit gitu ya dan wajahnya juga tidak terlihat tidak ada masalah gitu nggih. Terbiasa berhias ya, terbiasa merawat diri karena profesinya itu rata-rata yang datang itu adalah guru. Ya, rata-rata guru dan beliau datang karena juga ketok tular dari rekan gurunya yang lain gitu. Masalahnya adalah keluhan yang disampaikan adalah kenapa wajahnya itu muncul flex gitu ya. Setelah setelah digali riwayatnya itu bukan orang yang suka ke sawah gitu, enggak, tapi kan guru kan aktivitasnya saya kira banyak di dalam ruangan gitu ya, banyak di dalam ruangan, sesekali mungkin outdoor bersama siswa di lapangan kan seperti itu, atau mungkin pada saat perjalanan itu juga terpapar sinar matahari, tetapi untuk jenis pekerjaan guru saya kira bukan seperti petani yang dia terpapar langsung di bawah sinar matahari yang jelas itu beresiko terjadinya flek gitu kan. Nah, tapi ini adalah seorang guru yang ketika digali lagi dari ceritanya itu juga udah rajin ke klinik, beberapa merek klinik yang besar yang terkenal di kota Solo udah di-mention gitu ya. Kemudian beberapa produk skincare baik yang saya kenal namanya atau mungkin yang nggak kenal karena hari ini luar biasa gitu ya. Banyak sekali skincare yang ada di akun TikTok itu beberapa aja teman-teman itu lihat yang
apa itu akun skincare gitu. Nah, di sini eh apa itu muncul pertanyaan ya, muncul pertanyaan yang coba saya gali lagi ini. Kenapa kok masih muncul flek padahal sudah rutin ya, sudah rutin ke klinik, kemudian sudah juga perawatan, tapi kok masih muncul flek? Berarti ada sesuatu yang perlu kita pahami lebih lagi gitu ya. Baik itu ketika kita sedang melakukan perawatan ataupun sebelum atau ketika kita menggunakan sebuah produk skincare gitu ya. Maka kesempatan hari ini nanti kita bisa ngobrolin ya, ngobrolin terkait tentang flek ini. Baik ya, itu pembuka kasus ya, pembuka kasus kita. Nah, kita review sebentar ya, apa itu flek yang ada di wajah ya. Flek hitam atau hiperpigmentasi adalah bercak gelap yang terbentuk akibat produksi melanin berlebih di area kulit tertentu ya. Jadi ada produksi melanin. Melanin itu apa? Pigmen yang memberikan warna pada kulit gitu ya. Kondisi ini sering membuat frustasi karena sulit diatasi gitu ya. Ya, kemudian sifatnya atau bentuknya, bercaknya itu gelap, tidak merata. Kemudian ukuran dan bentuknya bisa bervariasi, bisa yang mulai dari dark spot atau yang berbentuk melasma ya, flek yang agak tebal gitu ya. Warna bisa dari coklat ya, coklat hingga hitam ya, hingga hitam gitu ya. Nah, ini kita cerita sedikit tentang mekanisme pembentukannya dulu gitu ya, mekanisme pembentukan dulu. Jadi ini adalah saya kalau gini, nah, saya kasih warna. Oh ya, ini teman-teman di gambar ini ya, saya coret-coret ini kan. Di gambar ini adalah lapisan kulit. Nah, di mana di lapisan kulit ini ya, di lapisan kulit ini di bagian lapisan namanya stratum basale di sini ya. Ini ada yang namanya sel melanosit ya, sel melanosit ini. Apa fungsinya melanosit ini? Fungsinya adalah menghasilkan pigmen namanya melanin di sini ya, melanin di sini. Nah, ini adalah sebuah proses ya, proses alami ya, proses alami. Ini struktur yang setiap kulit normal ada seperti ini, ada sel melanositnya gitu ya, dan tugasnya dia adalah memproduksi yang namanya melanin ya, melanin seperti itu. Nah, kemudian ini namanya pabriknya gitu ya. Melanosit ini pabriknya. Nah, bagaimana terjadinya ya terjadinya spot ini? Nah, ini ada stimulasi atau rangsangan berlebihan. Ini perlu digarisbawahi. Ada rangsangan berlebihan ya dari sel-sel melanosit ini. Ya, sel-sel melanosit ini. Nah, apa yang merangsang dari sel melanosit ini, sel yang menghasilkan pigmen melanin ini, yaitu satu bisa dari sinar UV. Nah, ini nanti terkait nanti solusinya apa gitu kan. Kemudian hormon ya, hormon, kemudian peradangan ya, peradangan. Ah, ini aktivitas-aktivitas ini bisa ya, bisa merangsang si melanosit ini memproduksi berlebihan dari melanin. Nah, kemudian karena produksi berlebihan terjadi akumulasi pigmen. Ya, kemudian jika ini tidak disebarkan secara merata, maka menumpuk di area tertentu, lalu muncullah itu namanya flek, ya. Ini, contohnya ini adalah apa ini? Nanti melanin ini nanti akan dibawa naik ke atas ini di lapisan kulit bagian atas namanya epidermis. Nah, karena peserbarannya tidak merata, menumpuk di area tertentu, di area itulah yang terbentuk dengan apa itu flek ya, membentuk bercak hitam atau dark spot gitu ya. Ya, sampai sini insya Allah mudah ya difahami logikanya kenapa ada pembentukan flek gitu ya. Ini apa itu penjelasan lebih lanjut dari proses terjadinya. Jadi ya, jadi awal terbentuknya flek hitam gitu ya, seperti yang saya ceritakan tadi harus ada triggernya. Ah, ada triggernya, ada pemicunya dulu. Nah, triggernya itu macam-macam di sini ya. Ada sinar UV ya, kemudian ada proses iritasi ya, kemudian ada proses trauma juga bisa karena apa itu ketidakseimbangan atau gangguan hormonal ya.
Nah, karena adanya iritasi itu tadi merangsang sel itu terangsang terstimulus sehingga sel ini lebih aktif gitu nggih. Sel melanositnya terangsang dan memproduksi melaninnya itu berlebihan gitu nggih. Karena apa? Ya, karena sebenarnya produksi berlebihan itu sebagai mekanisme perlindungan dari si melanin itu sendiri. Ya, ketika ada rangsangan berlebihan dari luar, ya ini sel melanosit ini eh, tugasnya adalah melindungi melindungi kulit gitu kan, melindungi kulit sehingga dia akan memberikan respon untuk memproduksi secara berlebihan. Persis kayak mekanisme alergi ya, kayak mekanisme alergi itu juga seperti itu. Ada orang-orang yang alergi ada sebenarnya rangsang dari luar itu ya itu karena dia itu tugasnya adalah melindungi diri gitu ya maka dia merespon secara berlebihan sehingga justru mengeluarkan sel-sel apa itu mengeluarkan zat-zat zat-zat inflamasi zat-zat inflamasi zat-zat yang berupa peradangan gitu ya eh, yang menimbulkan efek merah kan kayak gitu juga zat-zat yang bersifat gatal gitu ya zat-zat bersifat gatal seperti itu pada orang alergi juga kayak gitu. Nah ini kita dengan adanya melanosit itu tugasnya sebenarnya adalah melindungi melindungi apa itu melindungi tugasnya itu nanti memproduksi pigmen fungsinya untuk melindungi bahaya selanjutnya ya bahaya selanjutnya untuk organ-organ kulit itu sendiri gitu ya. Nah, ini akibatnya terjadi penumpukan tadi ya, terjadi penumpukan dan karena tidak terdistribusi merata, akhirnya di bagian tertentu terjadilah flek atau spot gitu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini eh kita kita kelompokkan gitu, nggih. Kita kelompokkan faktor-faktor penyebab flek muncul di wajah. Ini, nggih. Ah, kita lihat dulu dari prosentase yang paling besar dulu, yaitu usia. Nah, ini usia ya paling banyak. Artinya apa? Semakin bertambah usia, artinya proses pembentukan flek itu memang semakin rentan, ya, memang semakin rentan. Sehingga nanti untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita seperti kita yang usianya sudah mulai memasuki usia 40 ke atas ya, itu sudah mulai harus aware gitu ya, perhatian dengan perawatan yang ada di wajahnya gitu ya, karena di usia-usia ini memang semakin rentan ya, semakin sensitif gitu ya, ketika mungkin terkena sinar matahari itu semakin sensitif, maka perlu memikirkan perawatan yang tepat gitu ya. Kemudian faktor kedua, lah ini sering faktor keduanya itu adalah pembentukan flek tadi adalah karena paparan sinar matahari ya, karena paparan sinar matahari. Ini nanti semua akan menjawab produk apa yang perlu kita gunakan ya, yang perlu kita gunakan. Perawatan apa yang tepat yang apa itu standar kita gunakan. Faktor kedua adalah paparan sinar matahari gitu ya, paparan sinar matahari. Kemudian faktor ketiga yang memiliki persentase yang cukup besar yaitu faktor keturunan. Nah, ini memang ada beberapa eh, riwayat di keluarga kulit tertentu yang dia punya potensi terbentuknya dark, dark spot ya atau flek itu lebih tinggi dibandingkan dengan apa itu kelompok keturunan yang lain. Nah, ini seperti misalnya di keluarga saya gitu ya, saya perhatikan dari bapak itu ya, itu memang apa itu kulitnya itu mudah terbentuk bercak-bercak seperti itu dan itu ada di beberapa bagian tubuhnya termasuk yang ada di wajah. Di ibu juga juga sehingga apa itu di keluarga kita itu memang punya potensi ya, punya potensi lebih mudah terbentuknya apa itu spot gitu ya, bukan flek tapi spot itu. Ibu saya riwayatnya sebelumnya itu pengguna kontrasepsi hormonal sebelumnya itu terbentuk melasma ya, melasma. Melasma itu flek yang bentuknya itu lebar luas kayak gitu. Tapi begitu dihentikan itu hilang. Cuman kalau dark spot itu memang apa ini kita mengalami itu ya kita mengalami itu dan itu terjadi di kulit wajah saya gitu ya di kulit wajah saya di waktu di mana ini waktu sebelum kuliah itu aja saya sudah ada spot ya sudah ada spot yang ada di apa itu wajah gitu ya ya itu memang satu riwayat di keluarga gitu ya satu riwayat di keluarga makanya eh,
apa ini dengan adanya kita mengenali kondisi kulit kita gitu ya, kita bisa memutuskan perawatan apa yang perlu untuk kita berikan ya. Dulu saya termasuk yang tidak sadar dengan perawatan gitu kan, maksudnya ngapain juga pakai kayak kayak gitu, nanti takut efek sampingnya ya. Paradigma dulu seperti itu ya, paradigma saya dulu seperti itu juga gitu ya. Nggak perlu lah pakai kayak kayak gitu, bikin ribet atau nanti kalau nggak cocok, resiko nggak cocok seperti itu ya. Tapi seiring dengan bertambahnya pengetahuan gitu ya, bertambahnya pengetahuan ternyata memang kita butuh yang namanya eh, eh, apa ini kita butuh yang namanya perawatan gitu ya untuk ya menjaga supaya kondisi tubuh kita ya terutama di area wajah ini tetap terawat gitu ya, terawat seperti itu. Karena kembali lagi ke apa itu diskusi kita sebelumnya, tujuan kita merawat itu bukan untuk apa-apa gitu kan, bukan untuk show face, bukan untuk dipamerkan gitu ya, tapi lebih kepada mensyukuri gitu ya, mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kan harus dirawat gitu ya. Kalau dikasih barang yang bagus kan, piye carane di ditoto yang apik gitu ya, ditoto yang apik, dijaga yang apik, dibersihkan yang bagus gitu ya. Nah, ini juga kita diberikan paras yang baik gitu ya. Gimana caranya kita bisa merawat apa yang sudah diberikan oleh Allah itu dengan sesuatu yang halal dan thayyib gitu ya, supaya tetap terawat itu. Dan ketika ini sudah terawat, maka kembali ke tujuan utamanya yaitu fungsi penciptaan kita adalah untuk beribadah dan kita sebagai muslimah wajah ini adalah modal kita beribadah gitu ya karena dari wajah ini kita bisa mendapatkan pahala tapi juga bisa mendapatkan dosa gitu ya dari wajah ini ya maka kita niatkan ketika merawat ini nanti dengan adanya produk-produk yang kita gunakan ataupun harta yang kita belanjakan kalau diniatkan dengan benar, ya mudah-mudahan setiap rupiah yang kita keluarkan itu kembali ke kita dalam bentuk pahala nantinya, gitu, nggih. Nah, ini eh, apa itu faktor keturunan, gitu ya, faktor keturunan. Kemudian faktor yang lainnya, ya berikutnya adalah 17,24% ini adalah perubahan hormonal, ya perubahan hormonal. Jadi nanti faktor-faktor karena adanya perubahan hormonal, terutama pada perempuan, kemarin kita sudah berita bahas ya bahwasanya kehidupan perempuan siklusnya itu nggak lempeng gitu ya. Jadi ada naik turunnya, ada nanti proses menstruasi, ada proses apa ini ada proses kehamilan gitu ya, ada proses menopause. Nah, ini semua memberikan perubahan hormon pada tubuh kita dan itu juga nanti akan bisa berdampak ke penampilan kulit kita, baik itu di kulit yang lain ataupun di wajah gitu ya. Kemudian, nah ini ternyata ini perlu kita jadikan perhatian karena 10,34% ini penggunaan produk skincare itu justru bisa memicu terbentuknya flek. Maka di sini kita sebagai seorang muslimah gitu ya, kita perlu mengetahui apa itu seluk-beluk ya sekitar produk skincare dan komposisinya ya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi beberapa faktor penyebab flek itu ada beberapa ya, ada beberapa sehingga ketika ada kasus flag ya kita perlu cross check ini kira-kira faktornya karena apa. Seperti itu. Baik. Nah, ini sekilas ya saya coba coret-coret lagi gitu nggih. Nah, di gambar ini ya, di gambar ini yang ini dulu yang ada sinar mataharinya ini. Yang ada sinar mataharinya ini adalah perbedaan antara kulit yang sehat gitu ya, kulit yang sehat, ini yang sehat ya, ini yang sehat di sisi ini adalah yang sehat ya, dan ini adalah kulit yang apa itu terbentuknya spot gitu, nggih. Ya. Jadi ketika ada perangsangan dari sinar matahari ini akan memicu namanya reaktif oksigen atau disebut dengan radikal bebas gitu ya. Nah, radikal bebas ini akan mempengaruhi tadi sel melanosit yang ada di permukaan lapisan kulit stratum basale tadi. Nah, ini mekanisme alami ya, ini mekanisme alami. Lihat di atas ini, ya, lihat gambar yang di atas ini. Ketika ada sinar matahari yang merangsang apa itu mengenai kulit, maka ada sel yang bertugas untuk memproduksi pigmen. Nah, pigmen ini akan disebarkan ke seluruh permukaan kulit lapisan atas sehingga dia bisa menjadi tameng dari matahari ini tadi gitu ya. Dan melindungi dari kerusakan sinar matahari terhadap sel-sel yang lain. Nah, proses ini disebut
disebut namanya proses tanning gitu ya, proses tanning. Ini proses yang alami karena ini adalah proses mekanisme perlindungan tubuh kita dari sinar matahari. Nah, di sini kan luar biasa ya, Allah menciptakan ya. Nah, pada kulit yang sehat ini tadi begitu melanin ini sudah disebarkan ya, disebarkan, dia akan diantar ke lapisan kulit paling atas ya, lapisan kulit paling atas. Nah, jika mekanisme turnover kulit itu terjadi, maka sel-sel kulit yang mati nanti akan terlepas gitu ya. Nah, makanya ini nanti ada proses dibutuhkan namanya proses eksfoliasi yang di sini ya, pengangkatan sel-sel kulit mati. Nah, tapi pada kejadian terbentuknya spot tadi, nah eh, pada sel-sel melanin ini distribusinya nggak merata, dia menumpuk di satu tempat sehingga terbentuk spot. Ini adalah kondisi terbentuk spot, ini kondisi pada kulit sehat gitu ya. Jadi secara alami melanin itu dibentuk gitu, nggih. Tapi pada kulit yang sehat ya, itu nggak sempat menumpuk karena pada saat dia sudah di lapisan paling atas, kemudian dia mati akan terjadi proses apa itu pergantian sel kulit ya, seperti itu. Nggih. Nah, ini sama ya, prosesnya seperti itu. Ini perbandingan untuk yang di kulit sehat sama yang di kulit sakit ya. Supaya memperjelas aja ini. Baik, sampai sini insya Allah jelas ya teman-teman. Dan di sini teman-teman perlu ingat nanti ada proses namanya, ada proses sel-sel mati. Sel-sel mati ini perlu di eksfoliasi gitu ya, perlu diangkat keluar gitu ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Inilah. Nih, coret-coretan ya. Nah, ini tentunya teman-teman bertanya gitu kan tadi di judul paling atas, kenapa perawatan dan skincare ini kenapa tidak selalu efektif ya? Ini ada beberapa faktornya itu di sini. Satu, ketidakkonsistenan ya. Jadi merawat itu akan bisa menghasilkan dampak yang signifikan gitu ya. Dampaknya itu bisa dilihat kalau itu teratur gitu ya. Teratur karena apa? Nah, karena kalau ya kita memberikan secara teratur, dia akan memberikan proses pemberian nutrisi ya, pemberian nutrisi kepada kulit secara konsisten gitu, nggih. Perawatan yang tidak rutin atau produk yang sering berganti membuat proses perbaikan kulit terhambat lambatnya ini ya. Jadi kalau kita nggak rutin gitu ya, proses perbaikan atau regenerasi kulit ini terhambat ya, sehingga tadi fleknya sulit memudar ya. Nah, ini ada cerita gitu ya, ada cerita yang ngasih juga customer sendiri dia. Dia pakai produk skincare, dia review sendiri lama-lama fleknya kok memudar ya karena dia cukup rutin untuk menggunakan produknya seperti itu. Kemudian faktor berikutnya ya, penggunaan produk yang berlebihan ya. Skincare dengan bahan aktif seperti AHA, kemudian BHA, retinol yang dipakai berlebihan justru bisa iritasi dan memicu peradangan. AHA, alfa hidroksi asid, ya BHA, ini termasuk asam gitu ya. Pada konsentrasi rendah, ini kita masih bisa menggunakan ini ya, karena fungsinya ini bisa sebagai eksfolian ya, eksfolian serta melembutkan kulit dan melembabkan ya, melembabkan. Cuman pada konsentrasi tinggi, karena sifatnya asam, hati-hati dia bisa bersifat iritatif ya. Kalau iritasi memicu peradangan tadi menyebabkan apa? Stimulasi berlebihan kepada sel melanosit sehingga justru dia terangsang untuk memproduksi melanin secara berlebihan, ya. Kemudian faktor berikutnya tanpa perlindungan, ya. Tadi kita sudah tahu, ya, sudah membahas bahwasanya sinar matahari itu bisa menghasilkan radikal bebas, menimbulkan stres oksidatif, menimbulkan merangsang sel-sel itu stres gitu ya. Ya, maka ya jika memakai skincare tanpa perlindungan ya, tanpa perlindungan ataupun tabir surya, ini membuat fleknya makin gelap karena paparan UV terus-menerus ini apa itu bersifat merusak kulit. Nah, dari sini kita mungkin bisa refleksi gitu ya sejauh ini perawatan kita apakah sudah memberikan apa itu perlindungan ya, perlindungan kepada kulit kita seperti itu dan apakah kita juga sudah konsisten
untuk memberikan nutrisi kepada kulit kita sehingga tadi ya regenerasi selnya, perbaikan kulitnya ini bisa bisa terus konsisten terjadi ya, bisa terus konsisten terjadi. Seperti kemarin ya ada pertanyaan di grup, saya udah pakai ini gitu ya, udah pakai serum tapi apa ini tapi masih Senin Kemis gitu ya, kadang nggak sempat gitu ya. Kalau sempat ya diolesin. Nah, ini ternyata apa ini satu ketidakkonsistenan ini nanti tidak bisa menghasilkan satu perlindungan ataupun perawatan yang optimal ya. Next. Nah, ini teman-teman, tips mengurangi kemunculan flek secara efektif ya. Secara efektif. Ini ada peranannya, ini ada beberapa peranannya nih. Ya, ada peranannya satu, perawatan yang rutin ya, perawatan yang rutin, kemudian ada faktor diet, kemudian ada faktor kelembaban, menjaga kelembaban, kemudian juga ada faktor apa itu stresornya ya, stresornya. Nah, kita mulai dari perawatan yang rutin. Nah, ini rutinitas perawatan malam yang baik ya. Kenapa malam ini? Ya, ini kita perlu apa itu mengalokasikan sedikit waktu gitu ya untuk memberikan satu perawatan ya karena malam ini adalah waktunya untuk sel-sel ini melakukan regenerasi atau perbaikan ya sehingga ketika ada sel-sel yang potensi rusak gitu ya jika kita apa itu memberikan tidak melewatkan rutinitas perawatan di malam hari ini pada saat kita istirahat ya ada nutrisi yang cukup nah sel-selnya itu bisa bisa diberikan waktu untuk beregenerasi dan diberikan bahan untuk regenerasi yang cukup itu. Kalau kita nggak ngasih nutrisi, ya makanannya apa gitu kan? Bahan untuk regenerasinya apa gitu ya. Hingga menerapkan rutinitas perawatan malam yang baik dapat meningkatkan regenerasi kulit dan mencegah terjadinya flek. Gitu ya teman-teman. Kemudian diet seimbang untuk kulit yang sehat, ya. Memperhatikan pola makan yang seimbang dapat mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan dan mengurangi flek, ya. Mengurangi flek. Kemudian hidrasi yang cukup untuk kulit. Nah, ini pentingnya kita minum air, ya. Jadi air yang cukup itu, ya, sangat membantu menjaga kelembapan, ya, kelembapan dari kulit. Ya, kulit yang terjaga kelembabannya itu juga akan mempertahankan skin barrier kulit kita. Skin barrier kulit itu apa tuh? Lapisan paling luar yang dia bertugas untuk melindungi kulit kita itu ya. Maka dia butuh apa itu dijaga kelembabannya gitu ya. Oke, baik. Ini pentingnya sekali menjaga kelembapan sehingga makanya eh, apa itu inovasi kita gitu ya. Inovasi kita di Ayuna ini selalu saya apa itu base intinya itu adalah di moisturizer gitu ya. Base intinya adalah di moisturizer supaya apa ini secara 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 efektif gitu ya, secara efektif teman-teman ya teman-teman nanti sudah dijaga nanti untuk kelembaban kulitnya gitu ya. Kemudian mengurangi berikutnya adalah mengurangi stres untuk kesehatan kulit yaitu manajemen stres melalui teknik relaksasi dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mengurangi risiko munculnya flek. Ya, ya teman-teman, ini stres itu stres dari apa saja ya? Stres dari apa saja, bukan hanya stres dari sinar matahari aja gitu ya. Tapi stres secara umum itu memang akan menghasilkan hormon-hormon stres gitu ya, hormon-hormon stres dan ketika kita stres ya, itu juga akan memberikan namanya tampilan gitu ya ke kulit kita ya tidak fresh gitu ya dan tidak fresh dan ternyata juga dia apa itu lebih besar resikonya muncul flek gitu. Nah, sehingga tadi kalau kita kembali kepada ibu guru tadi ya ibu guru tadi sudah rutin perawatan gitu apakah gitu ya faktor-faktor lainnya ini sudah terjaga atau belum gitu. Maka inilah yang kita gali ketika nanti ada customernya teman-teman gitu ya datang ingin apa itu ingin mencari solusi dari masalah kulitnya, masalah fleknya gitu ya. Rata-rata biasanya maunya adalah produk yang langsung apa itu manjur gitu ya, manjur. Kalau dilihat dari mekanismenya tadi, itu untuk kasus penanganan flek itu tidak hanya mengandalkan produk saja
saja karena faktornya tadi ya, faktornya sudah kita ulas, ada banyak faktor yang itu mempengaruhi dan memberikan resiko untuk munculnya flash. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman ya. Sehingga nanti kalau kita sudah menyadari ini ya, kita akan lebih mengerti, memahami apa yang terjadi dengan tubuh kita gitu ya, sehingga kita akan lebih lileh gitu ya. Ya, akan lebih lileh. Ya, lileh itu nerimo gitu ya. Lileh itu nerimo. Jadi ketika misalnya gitu ya sudah memakai produk berganti-ganti malah gosong gitu ya. Karena mungkin ini hatinya ini kurang lileh karena kurang paham, kurang 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 nerimo tadi gitu ya. Maunya hilang apa itu hilang sepenuhnya kan gitu. 100% langsung bersih total kayak yang ada di iklan gitu kan. Kodarwa begitu make kok enggak gitu kan. Nah, begitulah ketika apa itu perasaan itu muncul, kemudian merangsang pikiran ataupun merangsang diri kita untuk melakukan yang lebih lagi. Nah, ketika merangsang pikiran untuk melakukan yang lebih lagi, ya berambisi untuk makin bersih lagi ya, kodarullah perjalanannya malah diuji sama Allah dengan berbagai macam efek gitu ya. Kulitnya kayak kayak capek gitu ya, kayak capek diperlakukan untuk memenuhi ambisi gitu ya, memenuhi ambisi gitu ya. Baik. Nah, ini tadi ada faktor usia ya. Ini kita di slide ini kita sedikit membahas terkait dengan faktor usia. Jadi resiko pembentukan flek meningkat pada wanita usia 40 karena terjadi perubahan hormon. Ya, perubahan hormon. Masih yang ikut di sesi kemarin tentunya masih ingat sedikit ya perubahan hormon apa yang terjadi, yaitu perubahan adanya penurunan estrogen gitu ya, penurunan estrogen. Apa pengaruhnya estrogen gitu ya? Pengaruhnya estrogen. Ternyata penurunan estrogen, oh iya, eh, ini penurunan estrogen itu berdampak gitu ya. Berdampak kenapa kok kulit kita itu menjadi lebih rentan gitu ya, lebih rentan terjadinya flek ya, karena di sini. Nah, ini ada yang namanya tadi belum saya sepil ya teman-teman. Ada yang namanya enzim tirosinase ya, enzim tirosinase. Apa sih enzim tirosinase ini? Adalah enzim ya yang dia berfungsi untuk apa itu memproduksi enzim ya membantu untuk memproduksi tadi pigmen melanin namanya enzim tirosinase gitu ya enzim tirosinase. Jadi produksi melanin itu akan terjadi kalau adanya enzim ini gitu ya enzim ini dari asam amino gitu ya. Ya, sehingga pada saat estrogen menurun gitu ya, dia akan merangsang peningkatan dari enzim ini. Nah, enzim ini tadi apa fungsi tugasnya? Adalah dia mengubah ya, mengubah mengubah sel-sel bakal sel-sel penghasil sel-sel muda penghasil melanin itu menghasilkan melanin gitu ya. Nah, kalau aktivitas enzim ini meningkat, maka produksi melanin itu meningkat. Nah, ini kenapa jawabannya ya, kenapa jawabannya pada pada usia semakin meningkat gitu ya, lebih kulit itu memang lebih rentan terjadi pembentukan flek dibanding pada saat masih muda gitu ya. Pada saat masih muda aja kepanasan kayak kayak gitu, nggak usah pakai sunscreenan nggak terjadi flek gitu kan. Ya aman-aman aja, paling tadi tanning aja gitu ya, tanning tanning kulitnya menggelap gitu aja. Setelah itu nanti beberapa periode waktu udah cerah lagi kan gitu. Tapi kalau di usia ini gitu ya, kalau sering kepanasan tanpa perlindungan, lah ini tadi ya mudah terjadi pembentukan flek gitu nggih. Ya, ada enzim namanya tirosinase. Nah, saya lanjutkan sebentar. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke nutrisi ya. Nah, eh saya lanjut ya. Nah, ini jawabannya ya, jawabannya kenapa ya eh konsumsi ya, konsumsi nutrisi yang mengandung isoflavon yang baik ya, itu bisa berdampak mencerahkan kulit ya atau mengurangi produksi flek gitu ya, mengurangi produksi flek. Nah, seru kan? Kemarin ini belum kita bahas ya. Jadi isoflavon
isoflavon ya. Isoflavon ini isoflavon ini apa ini dia punya namanya aktivitas antioksidan dan modulasi reseptor estrogen gitu ya. Teman-teman, namanya reseptor ini ya, reseptor ini itu kayak penangkap gitu ya, penangkap gitu ya. Nah, karena 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 adanya estrogen tadi ya, itu menyebabkan tadi tirosinase tadi ya, tirosinase tadi aktivitasnya menurun gitu ya, aktivitasnya menurun gitu. Nah, karena dia enzim ini tadi kan bertugas untuk memproduksi melanin gitu ya, melanin. Nah, karena dia aktivitasnya menurun, maka dia juga akan menurunkan transfer melanosom. Melanosom ini bakal 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 pigmen ya, bakal pigmen. Nah, kemudian diubah menjadi produksi melanin, melaninnya juga turun, akhirnya bisa mengurangi atau bisa memudarkan flek gitu ya, memudarkan flek ya, ini teman-teman. Jadi apa itu minum apa itu susu kedelai dengan ekstrak kedelai hitam ini yang dia kaya ya, dia kaya fitoestrogen dan salah satunya adalah karena adanya kandungan isoflavonnya ya, isoflavonnya, maka dia punya efek untuk membantu mencerahkan ya, memudarkan flek itu dari dalam ya, mekanismenya dari dalam gitu. Ya keren ya. Hmm. Nah, sekarang ini kita akan sedikit spill ya, sedikit spill ikhtiar kita untuk memberikan perawatan dan perlindungan ya, pencegahan flek itu dari luar gitu ya, dari luar. Nah, ini di Ayuna gitu ya, di Ayuna kita mengembangkan ya satu produk ya, ini kita rangkai sendiri namanya paket Eco Bebas Flek gitu, di mana ini terdiri dari satu, perawatan nutrisi terutama bisa diberikan di malam hari ya, malam hari ya, ini jelly moisturizer ya, jelly moisturizer gitu kan. Kemudian perlindungan ya, oh maaf, perlindungan ya, perlindungan yang kita gunakan itu di siang hari untuk apa itu untuk melindungi ya, merawat dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari ya. Kemudian ada pembersihan ya, pembersihan. Nah, ini kalau di sini ini adalah micellar water karena untuk pemakaian produk ber-SPF ini kita sarankan untuk pembersihannya itu 2 langkah ya. Nah, kenapa ini nanti sangat bagus ya untuk memberikan pencegahan terhadap flek, nanti akan kita kenalkan gitu ya, akan kita kenalkan ekstrak ingredient yang dia efektif punya benefit untuk mencerahkan atau memudarkan flek ya. Ini kita masuk ke sini. Ini saya kenalkan ya beberapa ekstrak yang kita gunakan ya di produk kita, apakah itu di produk sabun ataupun di produk skincare-nya. Ini ada ekstrak papaya ya, ekstrak papaya. Teman-teman kan saya yakin sudah pernah namanya dengar sabun papaya ya, merek papaya gitu ya. Nah, merek papaya. Nah, ini ekstrak papaya ini ternyata ini bisa punya benefit di sini ya, punya benefit mencerahkan kulit gitu ya, kemudian memudarkan bekas jerawat dan melindungi kerusakan kulit akibat sinar matahari. Nah, ini dari ekstrak pepaya ya, ekstrak pepaya. Jadi ada zat namanya papain di situ ya. Itu punya kandungan vitamin A dan vitamin C yang cukup bagus gitu ya. Maka dia punya benefit tadi ya. Caranya untuk mencerahkan kulit karena tadi ya bisa mencerahkan kemudian melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Kemudian ekstrak berikutnya yaitu adalah lemon lemon ekstrak gitu ya, lemon ekstrak. Yaitu nah di sini ya, ekstrak ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit ya, membantu mencerahkan kulit ya, dan memudarkan flek hitam. Ya di sini kita hanya memudarkan aja ya teman-teman gitu ya, memudarkan flek hitam sehingga dari penampilannya nanti sudah bagus gitu nggih. Nah, ini cara kerjanya di situ. Nah, cara kerjanya lebih rumitnya nanti dia dampaknya itu ke enzim tirosinase tadi, teman-teman ya. Dia dari menghambat ya, menghambat aktivitas enzim tirosinase. Tirosinase tadi apa? Tirosinase tadi adalah enzim yang bertugas untuk memproduksi melanin gitu ya. Kayak misalnya
teman-teman tahu lipase gitu ya. Lipase itu apa? Lipase itu adalah enzim yang bertugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak kan gitu. Ya, contoh-contohnya enzim kayak gitu. Nah, ini lebih lagi ya. Ini ini untuk eh, ekstrak ingredient berikutnya yang dia punya benefit ya bisa memberikan efek untuk mencerahkan ya mencerahkan. Nah, ini ada kalau di moisturizer kita tadi ya, jelly moisturizer ini kita ada namanya glisin soya atau phytoplacenta ekstrak ya, phytoplacenta ekstrak. Nah, di sini, nah ini kan, ini berasal dari kedelai organik ya, meningkatkan toleransi terhadap sinar UV, jadi lebih tahan gitu ya, lebih tahan, memberikan efek perlindungan terhadap kerusakan kulit akibat sinar UV ya. Jadi ini kalau dipakai di siang hari itu masih ada punya efek benefit perlindungannya gitu nggih. Kemudian licorice ekstrak atau pemberian secara topikal ya. Tadi kan kalau di ekstrak kedelai hitam tadi kan pemberian apa itu pemberian dari dalam. Kalau diberikan topikal ya masuknya ke jelly moisturizer tadi gitu ya. Masuk ke jelly moisturizer tadi memberikan perlindungan terhadap kerusakan kulit akibat sinar UV. Kemudian ada namanya licorice extract atau glabridin ya atau ekstrak glabridin. Ini adalah memiliki manfaat mencerahkan kulit ya, mencerahkan kulit. Kemudian ini juga ini ya membantu mengurangi peradangan kulit. Nah, tadi ya teman-teman ya, peradangan tadi ya, atau inflamasi tadi itu juga salah satu pemicu stimulasi terjadinya melanosit yang semakin aktif gitu nggih. Jadi licorice ini licorice ini punya benefit ya mencerahkan kulit secara langsung juga tadi menenangkan ada antiinflamasinya. Tuh ya. Nah, kemudian ekstrak berikutnya adalah Arisema amurens ekstrak ya. Benefitnya adalah mencerahkan kulit ya, mengurangi hiperpigmentasi pada kulit, memudarkan flek hitam pada kulit dan menghambat produksi melanin gitu nggih. Ya. Kemudian glikolik asid. Nah, ini ada asam glikolat. Ini salah satu AHA ya. Salah satu AHA. Tadi saya sampaikan AHA pada dosis besar dia bersifat iritatif gitu ya. Tapi pada dosis kecil masih bisa digunakan, dia bisa justru mencerahkan dan melembutkan gitu ya. Kemudian dia juga bersifat eksfoliasi ya, mengangkat sel kulit mati. Makanya pemberian glikolik asid pada dosis rendah ini melembutkan kulit karena apa? Sel-sel kulit mati, sel-sel yang tua tadi diangkat gitu ya, diangkat karena memiliki apa itu sifatnya yang asam tadi gitu nggih. Kemudian dia bisa memudarkan hiperpigmentasi ya, mencerahkan dan menghaluskan kulit ya, mencerahkan dan menghaluskan kulit. Ini kalau titik fokusnya kepada efek pencerah dan efek untuk mencegah flek hitam tadi ya, memudarkan flek hitam ya. Jadi asam glikolit kalau nanti dilihat apa ini dilihat komposisinya ada ini dalam dosis rendah itu aman. Tapi kalau dosis tinggi ini karena bersifat eksfolian tadi, kalau dosis tinggi hati-hati nanti bisa membuat pengikisan pengelupasan kulit atau kulit justru malah meladus tadi ya. Jadi ada sabun pencerah dikombinasi dengan glikolik asid, tapi kalau dosisnya kebesaran itu malah apa itu cerah tapi kulitnya nanti mengelupas gitu ya, kulitnya mengelupas gitu nggih. Sehingga malah efeknya bukan cerah tapi beladus gitu ya. Yang konten yang konten terbaru ya, bagaimana memilih sabun pencerah gitu ya, yang baik. Next. Ya kadang respon lambat. Nah, ini berikutnya adalah galactomyces ferment filtrat ya. Ini fungsinya adalah membantu mencerahkan kulit gitu ya, membantu mencerahkan kulit. Nah, ini ada Galactomyces ferment filtrat. Ini apa sih? Ini merupakan sejenis jamur yang dimanfaatkan sebagai salah satu produk kecantikan gitu ya. Diambil dari ekstrak jamur atau yang lebih dikenal dengan ini ya, istilahnya Pitera ini ya. Wes reget kabeh ini ya.
Kemudian ini ada niacinamide-nya, ada niacinamide. Ini produk-produk pencerah dulu ya. Ini fungsinya adalah mencerahkan dan membantu menyamarkan noda hitam. Nah, ini ya. Ada fungsi mencerahkan dan membantu menyamarkan. Niacinamide ini apa sih? Dia merupakan vitamin B3. Jadi di sini nanti ada yang berbentuk ekstrak gitu ya. Ada komposisi skincare ini ada yang berbentuk ekstrak, ada juga yang merupakan bahan-bahan komposisi dermatologis gitu ya. Rekomendasi dari dermatologis ada yang berbentuk ekstrak ya. Kalau di Ayuna kita mengkombinasikan gitu ya. Ekstrak yang kita kombinasikan dengan beberapa zat aktif rekomendasi dari dermatologi. Baik, next. Nah, ini fungsi niacinamide ini ya, menghaluskan kulit, ya, menghaluskan kulit. Nah, meratakan dan mencerahkan warna kulit, ya, meratakan dan mencerahkan warna kulit. Next. Nah, ini eh, kita spill. Nah, beberapa beberapa komposisi tadi itu ada di jelly moisturizer, ya, jelly moisturizer yang kita kita maksimalkan penggunaannya di malam hari. Nah, untuk di siang hari ya, di siang hari kita rekomendasikan moisturizer dengan apa itu moisturizer yang sudah dilengkapi dengan sunscreen. Nah, ini ada bahan-bahan penyusunnya yaitu UV filter. Sunscreen yang kita gunakan itu adalah sunscreen fisik ya, sunscreen fisik. Jadi sunscreen itu zat aktifnya ada yang fisikal, ada yang kimiawi ya. Kalau di Ayuna kita yang menggunakan yang fisikal. Karena apa? Karena lebih mudah dibersihkan ya, tidak ikut aliran darah, dia hanya di lapisan kulit luar aja gitu ya, sehingga tidak ada resiko apa itu resiko untuk masuk ke sirkulasi darah itu lebih kecil gitu, nggih. Kemudian ada aloe vera ekstrak ya, dia berfungsi untuk mencerahkan ya. Ini bisa mencerahkan dan membantu menyamarkan noda hitam ya, terutama di bekas jerawat. Ini di aloe vera nggih. Kemudian nih ada DNA salmon ekstrak ya, DNA salmon ekstrak. Ini diperoleh dari ekstraksi telur ikan salmon yang memiliki warna oranye cerah dan mengandung protein ya, asam amino yang tinggi ya. Memiliki manfaat untuk membantu dan meremajakan kulit, mengatasi garis halus hingga kerutan. Nah, dia untuk di wajah ini ya, berfungsi memberikan perlindungan dan kerusakan akibat sinar UV. Kemudian juga bisa membantu meratakan warna kulit, gitu, nggih. Nah, ini adalah beberapa pengetahuan terkait dengan bahan-bahan ekstrak, ya, bahan-bahan ekstrak serta komposisi zat aktif yang ada di yang ada di ini sudah habis ya. Nah, sudah habis ternyata. Yang ada di produk yang kita rekomendasikan sebagai paket perawatan ya, paket perawatan untuk mencegah terbentuknya flek ataupun yang sudah flek itu membantu untuk menyamarkan dari flek gitu nggih. Nah, untuk yang untuk yang komposisi tadi itu tersebar di di produk ini ya. Ada yang tersebar di jelly moisturizer, ada yang masuk di produk sabun, contohnya adalah lemon extract, kemudian licorice extract, masih ada saffron ya, putik saffron itu untuk yang di Nutrisop. Kemudian kalau kalau untuk di moisturizer tube ini ada salmon DNA ya, salmon DNA, kemudian ada juga tadi ya aloe vera ya, aloe vera yang fungsinya tadi sudah kita bahas gitu ya. Nah, itu sekilas teman-teman untuk diskusi kita gitu ya, diskusi kita atau pemaparan kita terkait kenapa eh, apa ini udah rajin pakai skincare kok masih muncul flek gitu ya, dan dan penyebab serta solusinya tadi sudah kita bahas ya. Mungkin itu Mbak Umi, mungkin kita bisa masuk ke diskusi lebih lanjut ya untuk eh, teman-teman ya, biar kita nanti bisa lebih apa itu mengupas lagi ya, mengupas lagi barangkali dari apa yang saya paparkan dari teman-teman tadi sudah mencatat mungkin dan mau dikonfirmasi. Begitu dari saya Mbak Umi, saya kembalikan ke Mbak Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang mau on cam atau bertanya boleh banget. Atau ada yang mau ditanyakan seputar flag, boleh banget.
Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Bu Dok. Saya bacakan. Bu Dok ini mana? Dari A3 milik Nas. Siapa ini? Flek itu susah hilang gimana nggih, Bu Dok? Suaranya hilang Mbak Umi. Tadi suara saya hilang nggak ya teman-teman tadi ya? Enggak ya? Kalau di saya jelas itu. Alhamdulillah. Oke. Iya. Oke, pertanyaannya, flek itu susah hilang gimana ya, Bu Dok ya? Ya, pertanyaannya itu ya. Dan alhamdulillah jawabannya sudah kita kupas gitu ya. Karena faktor yang mempengaruhi terbentuknya flek itu kan tadi banyak ya. Ya, beragam gitu ya. Sehingga kalau sudah ada flek, mau tidak mau kita harus segera merawat tadi, memberikan perawatan baik, memberikan terutama tadi ya perawatan rutin terutama di malam hari serta di siang hari itu memberikan apa ini perlindungan ya mau tidak mau itu karena kalau enggak kulit yang sehat tadi ya itu rentan gitu ya rentan untuk terjadinya flek gitu. Kalau yang sudah terjadi ya sudah gitu ya. Yang kalau yang sudah terjadi ya sudah yang kita pertahankan adalah yang masih apa itu masih sehat gitu ya, memang masih sehat. Nah, untuk yang sudah terjadi ya, selain nanti dengan perawatan yang baik tadi ya mekanismenya tadi dia bisa memudarkan flek karena adanya regenerasi sel itu masih terjadi, jadi tenang aja gitu ya. Jadi sel ini bukan sesuatu yang fix gitu ya. Masih ada proses regenerasi. Regenerasi itu adalah perbaikan dari sel-sel kulit ya, baik yang rusak ataupun kulit yang mati seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada flek tadi ya, kenapa kok susah ya? Karena mekanisme tadinya kompleks gitu. Dan kalau dilihat dari slide saya gitu ya, tampil nggak Mbak Umi? Nggak ya? Belum. Belum ya? Oh ya, sebentar. Ya, nah, kita kembali ke slide lagi ya. Kita ngulangi ke slide lagi. Nah, jika dilihat dari mekanisme pembentukannya, flek itu, ya, pigmen ya, itu bukan hanya yang di kulit lapisan luar aja ternyata, ya kan? Dia itu ada dari stratum basale, kemudian ini ada stratum granulasum, maksudnya ada lapisan lagi, Bu, ya, ada lapisan lagi di sini. Ini semua masih di epidermis sih, semua masih di epidermis karena stratum basale ini masih merupakan lapisan epidermis yang paling paling bawah gitu ya sebelum ke dermis ya. Jadi kenapa kok agak susah gitu. Nah, meskipun ini tebalnya ini hanya 0,3 mili ya, Bu ya. Tapi kalau ini fleknya ini ada di sini kan orang iso digaruk gitu kan nggak bisa gitu ya. Kadang ibu-ibu mungkin gemes ini cuma kayak gini kayak digaruk gitu kok nggak hilang. Nanti digaruk malah itu merangsang gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah penanganan flek ya ini ya memberikan satu nutrisi yang baik sehingga jika ya sel-sel ini ya ada kerusakan ini harapannya dia bisa melakukan regenerasi gitu nggih sehingga ketika melanin ini sampai ke epidermis ya ini kemudian diangkat gitu ya diangkat maka dia bisa keluar ini ya pigmen ini bisa keluar lepas gitu sehingga tidak menimbulkan flek. Nah, kalau sudah terjadi ya berarti kayak gini ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan perlindungan yang ada di sini ya, memberikan perlindungan yang ada di sini supaya apa? Sinar matahari ini tidak nambah-nambahin berat sehingga fleknya makin tebel gitu ya. Sehingga fleknya makin tebel. Itu ya mekanismenya seperti itu. Mekanismenya kenapa flek itu apa itu kok nggak bisa hilang kecuali flek karena bekas jerawat itu lebih mudah ya. Jadi flek karena peradangan tadi kan flek flek itu kan bentuknya macam-macam. Flek atau noda karena bekas peradangan ya eh, apa itu post inflammatory ya hiperpigmentasi namanya PIH post inflammatory hiperpigmentasi ya. Jadi hiperpigmentasi karena
pasca peradangan seperti pada trauma, seperti pada bekas jerawat, seperti pada bekas cacar. Nah, itu insya Allah mudah. Ya, itu lebih mudah. Tapi kalau flek karena produksi melanin, gangguan akumulasi produksi melanin, ya kenyataannya memang seperti itu faktanya. Tidak bisa dihilangkan secara total. Yang bisa adalah dijaga supaya dia nggak tambah gelap sama dipudarkan gitu ya, sama dipudarkan ya supaya dia tampil lebih cerah seperti itu ya. Kemudian dilindungi ya supaya ya tidak terbentuk yang baru seperti itu. Oke. Nah, kenapa tadi guru tadi kalau dilihat dari luar jauh nggak tampak adanya flek. Begitu dilihat dari dekat, ternyata fleknya itu nggak muncul di permukaan, tapi nampak di bawah lapisan kulit. Nah, di sini. Nah, biasanya beberapa tindakan skincare seperti misalnya peeling tadi ya, ya beberapa tindakan skincare seperti peeling ya, itu tindakan-tindakan yang tadi, tindakan yang dia bisa memicu peradangan atau dia terlalu merangsang itu bisa merangsang melanin. Melaninnya itu malah apa itu aktif gitu ya, sehingga dia bisa memproduksi lebih banyak gitu. Lah kalau dia di bawah sini ya akan tampak itu flek di bawah lapisan kulit seperti itu. Ya, itu nggih Mbak Umi. Kenapa Ya. flek kok susah diatasi? Karena mekanismenya seperti itu. Ya, mekanisme terjadinya seperti itu. Mudah-mudahan sih terjawab. Ya. Ini menjawab pertanyaan dari Bu Evi juga nih. Mm-mm. Penyebabnya apa dan cara menghilangkannya bagaimana? Mudah-mudahan udah terjawab ya Bu Evi ya. Iya, betul. Mudah-mudahan sudah terjawab dari penjelasan saya. Mulai dirawat tadi secara konsisten, karena jika tidak konsisten tadi nih ya, itu menyebabkan perbaikan kulit itu terhambat dan flek akhirnya sulit memudar, Ibu. Ya, jadi di sini butuh yang namanya konsisten, sabar, rutin. Insya Allah nanti akan ada hasilnya, gitu ya. Akan hasilnya terlihat kok, benar-benar terlihat hasilnya, gitu, nggih. Ya. Cara menghilangkan seperti itu, jadi dirawat, diberikan nutrisi terutama di malam hari, dan ya, ini ya, berikan nutrisi terutama di malam hari, kemudian eh, konsumsi makanan yang baik, ya, berikan nutrisi dari dalam, ya, kemudian kurangi stres ya, kurangi stres. Kalau stres dari kulit itu apa? Paparan sinar matahari berarti berikanlah perlindungan atau paparan dari sinar laptop seperti ini ya. Sinar laptop seperti ini itu juga apa itu merangsang pembentukan flek ya. Ini saya rasakan ya, kalau misalnya dari pagi itu saya lupa, nggak saya kasih sunscreen gitu ya, nggak saya kasih moisturizer, belum saya kasih moisturizer tube atau moisturizer yang bentuknya pot itu dari Ayuna itu tiba-tiba itu di pipi itu kayak ketusuk gitu ya. Meskipun aktivitas kita cuma di depan laptop, tapi begitu oh saya ingat oh ya Allah aku udah esok itu belum ngolesin gitu kan. Begitu saya ya olesin langsung terasa dingin, adem gitu. Di kulit langsung adem. Jadi kayak kebakar aja gitu ya di depan gadget itu kayak kebakar. Itu ya Bu ya. Jadi meskipun guru di dalam ruangan aktivitasnya banyak di depan laptop, itu usahakan tetap memberikan perlindungan eh, kulit dengan mengoleskan moisturizer yang dilengkapi dengan SPF kalau di siang hari. Gitu Mbak Umi. Oke, ini ada yang raise hand Bu Dokter Umu Iya. Masjid. Monggo jika ada yang ditanyakan bisa on cam. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Eh, eh, Afwan Bu Dokter. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu di luar materi mungkin ya Bu Dokter. Terkait komedo Bu Dokter, boleh nggak? Mm-mm. Itu masalah kulit juga ya itu. Ya. Eh, Masalahnya komedo eh, ya, Bu ya? iya, masalah komedo Bu Dokter. Iya. Kalau komedo ini susah banget hilangin Bu Dokter. Sudah ganti skincare, apalagi kalau berhenti dari skincare yang dipakai misalnya ya eh, malah menambah gitu Bu Dokter. Jadi bingung gimana cara hilanginnya. Apakah sama dengan flake itu atau bagaimana Bu Dokter? Iya. Nah, Baik. Mbak Umi, suara saya masih jelas, Mbak Umi. Masih Suaranya Bu. Umi masih tak kecil soalnya.
Suara Oh, saya masih jelas? masih. Jelas, Bu Dokter, Oke, jelas. baik. Oh, suara saya Jelas. kurang Oke, baik. keras ya. Ya, terima kasih Umu Mariam. Iya. Jadi terima Saya. kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Ya, komedo ini berbeda sama flek. Ya, iya. flek itu tadi kan faktornya adalah pigmen kulit yang disebut melanin tadi. Tapi kalau komedo ini adalah sebum, ya, sebum atau lemak, ya, atau lemak gitu, nggih. Jadi pada orang-orang dengan kulit tipe tertentu, ya, terutama kulit tipe berminyak ini kan produksi sebumnya ini kan lebih banyak ya, lebih banyak, lebih aktif gitu ya. Sehingga jika dia tidak dilakukan pembersihan dengan baik, maka dia bisa membentuk atau apa itu muncul namanya komedo. Ya, komedo kan ada ada whitehead komedo, ada blackhead komedo. Nah, kalau komedo ini apa ini sebelum muncul itu sudah diatasi gitu ya, sudah diatasi, insya Allah nanti tidak akan ngelumpuk geradak gitu Ibu. Ya. Terus perawatannya bagaimana? Satu, gunakan ya skincare yang dia bisa mengontrol produksi lemak ya. Kalau di Jelly Moisturizer tadi ada ekstrak ingredient namanya Galactomyces fitra tadi, dia bisa mengontrol ya, membantu mengontrol produksi lemak. Nah, ini akan mengurangi nanti pembentukan komedo ya. Yang kedua, lakukan pembersihan secara baik ya, lakukan pembersihan secara baik. Usahakan pembersihannya double cleansing, Umi. Ya, double cleansing itu 2 kali ya, 2 kali. Jadi untuk kulit yang berminyak, saya sarankan pembersihannya memang 2 langkah. Karena apa? Karena produksinya itu aktif sekali ya, aktif sekali. Nanti dia bisa berikatan dengan kotoran ya, kotoran. Nah, ketika ini tidak dibersihkan dengan baik gitu ya, maka dia bisa merangsang untuk apa itu terbentuknya komedo seperti itu. Kemudian eh apa ini makanan ya, asupan nutrisi itu juga mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, bersantan ya. Ini kan Umi orang Sulawesi ya. Tipe sana masakan ikan itu banyak santannya ya Umi ya? Apa kayak Sumatera itu model-model masakannya? Iya, iya, Bu Dokter. Nah, begitu Bu ya. Jadi saya pernah tinggal di Sumatera. Sumatera itu kan apa itu bukan dekat ya. Ada masakan Padang. Kalau saya di Sumatera itu sering melihat namanya masakan Padang. Lah itu tipe masakannya memang berminyak, bersantan kental seperti itu Bu. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi ya kelenjar sebum itu untuk lebih aktif Ibu makanan-makanan asupan kita. Sehingga untuk tipenya Ibu ya di sana ya harus mengimbangi dengan banyak juga sayuran ya. Daun-daunannya di daun-daunannya juga diperbanyak Ibu. Jadi masakannya kalau bisa daun-daunan diperbanyak gitu ya. Kemudian banyak konsumsi air juga ya, banyak konsumsi air. Kalau perawatan skincare tadi gunakan produk skincare yang dia bisa membantu mengontrol produksi sebum ya. Jelly moisturizer tadi bisa digunakan atau kalau di tempat kita ini kita punya serum green tea ya, serum green tea ini bisa membantu untuk mengurangi produksi minyak berlebih ya, serum green tea. Nah, kemudian nanti pembersihan dari luarnya harus baik, harus double cleansing yaitu sabun sekaligus dengan micellar water gitu nggih, supaya tadi minyaknya tadi ya, produksi minyak yang aktif tadi sebelum jadi komedo itu sudah bisa itu sudah bisa dibersihkan ya sehingga tidak merangsang untuk pengumpulan ya terakumulasi. Kalau terakumulasi ini kalau fase ringan komedo, fase beratnya nanti jadi jerawat gitu. Gitu ya. Om. Ya. Jadi itu seperti itu Om. Eh, ini penjelasannya berlaku juga untuk suami ya, Bu Dokter ya. Kalau misalnya Berlaku. suami yang komedo, Iya, kalau eh, laki-laki itu sebenarnya lebih ini ya ya, lebih simpel. Berikan aja sabun ya, berikan aja sabun. Kalau kita punya namanya facial wash oats. Jadi sabun yang kita lengkapi dengan adanya di saya seorang Bu oat. Dokter Nah, itu membuat bagus banget. Kenapa?
Bu dokter Suaranya Dokter suaranya di saya putus. putus. Oh ya, maaf. Ya, kalau laki-laki, apalagi kalau tipenya berminyak, ya, ini cukup sebenarnya kalau laki-laki itu pembersihan rutin, tapi pembersihannya ini bisa menggunakan kalau di tempat kita ini facial wash yang apa ini yang ada butiran scrubnya, namanya facial wash oats di tempat kita. Jadi itu membantu mengangkat dari komedo-komedo ya, membantu kayak apa ya merontokkan gitu ya. Kalau merontokkan itu istilahnya kurang tepat sebenarnya, tapi ya itulah membantu mengangkat komedo ya. Itu untuk laki-laki Bu ya. Seperti itu. Kalau berlebihan banget ya boleh dipasih bantu dengan serum. Nah, tapi kalau bapak-bapak ini kan biasanya kan nggak telaten kecuali ibu Umu Mariam nanti yang ngolesin ya, yang ngolesin. Tapi setidaknya pembersihan ya dengan apa ini sabun yang tepat tadi insya Allah akan membantu Bu. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih Iya, penjelasannya, Bu Dokter. iya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bu dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eh, ada pertanyaan dari Bu iya, Safitri, dok mau tanya, kalau eksfoliasi yang natural itu bagaimana? Terus bekas jerawat yang susah hilang menggunakan perawatan yang bagaimana? Sunscreennya MH Care kalau dipakai di wajah saya itu nggak bikin keset. Apakah itu sudah cocok, J? Soalnya pernah pakai punya merek lain itu di wajah bikin keset. Apakah tetap dilanjutkan? iya. Eh, pertanyaan pertama tadi tentang apa ya? Pertanyaan pertama dulu. Eksfoliasi yang natural itu bagaimana, dok? Iya, eksfoliasi yang natural. Ya, baik. Jadi, eksfoliasi itu adalah proses kita untuk membantu ya mengangkat sel-sel kulit mati ya, sel-sel kulit mati. Bisa menggunakan tadi ya ingredient yang di sana membantu membantu apa itu melunakkan. Jadi kayak tadi ya kita di jelly moisturizer itu kan tadi ada penambahan glycolic acid ataupun AHA dalam dosis rendah. Nah, itu fungsinya itu adalah melunakkan ya karena sel kulit mati ya yang ada di epidermis di stratum granulosum yang paling atas ini itu tuh lengketnya tuh luar biasa gitu ya. Maka diberikan dulu ya apa itu pemberian moisturizer tadi ya, pemberian moisturizer fungsinya itu untuk melunakkan. Lalu dibantu ya untuk mengangkatnya dengan apa? Dengan pembersihan ya. Pembersihan di sini bisa menggunakan sabun ya, bisa menggunakan sabun atau bisa menggunakan facial wash ya, facial wash. Kalau kulitnya Bu Safitri tipe yang cukup berminyak, bisa menggunakan facial wash oats ya. Jadi diberikan jelly moisturizer ya, kemudian untuk pembersihannya itu bisa menggunakan facial wash oats. Itu apa itu eksfoliasi secara natural. Ada yang tidak natural gitu ya. Eksfoliasi yang tidak natural contohnya kegiatan peeling ya, kegiatan peeling itu kita kasih olesin dulu apa itu zat-zat yang bersifat asam ya, yang bersifat asam. Sama sebenarnya kan tadi sifatnya asam, cuman kalau di peeling ini nggak boleh dilakukan di rumah. Dia harus dilakukan di klinik dari pengawasan dokter ya, dari pengawasan dokter atau petugas yang terampil ya karena konsentrasinya cukup tinggi begitu dioleskan ya itu memang nanti memberikan efek eksfolian gitu ya, memberikan efek yang apa itu pengelupasan kulit kemudian kemerahan seperti itu. Maka kalau eksfoliasi seperti ini tidak saya sarankan digunakan di rumah. Kalau produk skincare ya yang apa itu yang kita rekomendasikan dan ada di Ayuna ini adalah proses eksfoliasi secara natural aja gitu ya. Itu secara alami aja. Karena kita hanya hanya membantu aja ya, membantu aja tidak memberikan tindakan yang cukup iritatif ya, tutup iritatif dan juga invasif. Kalau invasif aja. Cuman hati-hati kalau kita melakukan tindakan yang cukup invasif tadi ya, apa itu jika tidak tepat tadi malah justru bisa merangsang produk apa itu sel melanositnya untuk aktif memproduksi melanin tadi gitu ya. Jadi makanya saya sarankan kalau tindakan yang lebih invasif itu sebaiknya dengan pengawasan tenaga medis yang profesional. Kalau alaminya kayak gitu aja Mbak Umi ya. Jadi diberikan apa itu nutrisi yang dia ada efek evaluasinya, kemudian lalu dibantu dengan diangkat dengan pembersihan ya, dengan pembersihan yang apa itu menggunakan
facial wash atau sabun ya. Facial wash yang menggunakan oat ataupun mungkin sabun biasa gitu bisa. Ya, di tempat kita kan ada sabun yang kita lengkapi dengan ekstrak apa itu? Scrub butiran avocado ya. Ya, itu bisa digunakan juga untuk membantu membersihkan dan ada butiran-butiran yang dia bisa membantu untuk ya merangsang gitu ya, merangsang tadi sel-sel kulit mati itu untuk lebih lebih mudah terangkat. Kayak gitu Mbak Umi. Itu satu ya, Oke. eksfoliator alami gitu ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, bekas jerawat yang susah hilang menggunakan perawatan yang bagaimana? Ah, bekas jerawat ini sebenarnya mudah hilang ya karena dia masuknya ke PIH, pasca inflamatory hiperpigmentasi. Jadi dia bukan seperti ini, seperti melanin. Jadi dia bisa hilang. Caranya gimana? Berikan aja nutrisi regenerasi sel yang cukup. Gitu ya. Kalau saran saya, ini harus kombinasi. Digunakan serum sama jelly moisturizer. Kalau saran saya, dari dalam dan itu dilakukan di malam hari gitu. Ini jelly moisturizer kalau dipakai tunggal aja, kemarin saya sudah membuktikan di kulit saya ini apa itu bakal jerawatnya itu nggak jadi gitu ya. Jadi langsung pudar gitu. Tapi kalau dia udah terlanjur terlanjur apa itu terlanjur berproses. Jadi jerawat itu kan prosesnya dari merah ya, kemudian apa itu kemudian nanti mengalami peristiwa peradangan yang ada di kulit sampai nanti timbul pus, kemudian setelah timbul pus itu nanti layu, mengering. Nah, setelah mengering lalu meninggalkan bekas. Nah, kalau prosesnya seperti itu, nah itu butuh sabar aja. Insya Allah nanti juga hilang. Asalkan tadi pemberian nutrisi di malam harinya itu rutin, ya. Pemberian nutrisi di malam harinya itu rutin. Ya, insya Allah itu nanti hilang. Tapi ya butuh proses ya, karena kulit itu nggak bisa kita kejar dalam waktu semalam, kayak gitu nggak bisa gitu ya. Jadi dia punya namanya siklus pergantian sel kulit. Semakin sepuh ya usianya, proses siklus pergantian sel kulit itu semakin panjang gitu ya, semakin panjang. Kalau masih muda itu mungkin sedaur siklusnya itu 28 hari, tapi kalau semakin tua itu tiap tahunnya apa itu bertambah ya, tiap tahunnya itu bertambah. Jadi semakin panjang semakin panjang itu semakin tua siklus daur pergantian sel kulitnya. Makanya apa itu selain dari faktor luar, nutrisi tadi ya dari dalam itu cukup membantu ya, cukup membantu mempertahankan apa itu kondisi performa kulit gitu. Itu ya Mbak Umi ya, itu pertanyaan kedua untuk menghilangkan jerawat ya. Terus yang ketiga apa Mbak Umi? Yang ketiga, sunscreennya MH Care kalau dipakai di wajah, ini apa? Suaranya hilang. Bentar, Bu Dokter. Halo. Halo. Oke. Sunscreennya MH Care kalau dipakai di wajah itu nggak bikin keset. Apakah itu sudah cocok nggih? Soalnya pernah Ah, pakai punya merek lain, itu di wajah bikin keset. Apakah tetap dilanjutkan? ya, itu sebenarnya apa itu tergantung dengan ingredient penyusunnya sama ya sama teknik pengolesannya gitu ya, teknik pengolesannya. Kalau tipenya kulit Bu Safitri itu cukup berminyak gitu ya. Jadi eh, bersihkan dulu ya, bersihkan dulu sampai kering. Maksudnya kering itu bekas-bekas airnya itu emang udah nggak ada gitu ya. Jadi kan ada yang kadang keburu-buru pokoknya apa itu masih kondisinya lembab seperti itu terus langsung diolesin kayak gitu sehingga pada saat ngoles itu kan apa kecampur sama unsur air ya, kecampur sama unsur air. Kalau tips untuk Bu Safitri di teknik pemakaian aja, jadi setelah bersih harus benar-benar bersih dan kering ya. Kalau pengen keset ya, kalau pengen keset itu pakai dua layer ya, pakai dua layer. Layer pertama itu serum ya, karena serum green tea ini punya efek astringent ya, ada efek astringent. Apa itu mengurangi sekresi gitu ya, mengurangi sekresi. Baru layer kedua nanti ditimpuk sama sunscreennya seperti itu. Jadi nanti akan memberikan efek namanya keset itu mate gitu ya, mate gitu ya. Jadi ada efek kesetnya gitu. Ya, itu teknik pemakaian aja. Tapi pada kulit yang normal cenderung kering itu satu layer aja nggak pakai serum itu nggak masalah. Itu insya Allah sudah bisa. Asalkan tadi ya pemakaiannya dalam dalam kondisi kulit sudah dibersihkan dan sudah kering benar gitu. Ada lagi Bu Safitri?
Ampun, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Ya, jazakallahu Lanjut khairan. wajahillah khairan. Ada Ya, pertanyaan Bu. lagi, Bu Dokter, Ya, masuk ke saya. nggih. Yang pertama, apakah flek hitam hanya dialami oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas atau remaja juga bisa ya, Dok? Mm-mm. Itu yang pertama, mau dijawab dulu. Ya, bisa ya, flek atau dark spot itu bisa dialami sama remaja. Aku udah bilang tadi ada faktor keturunan ya, ada faktor keturunan. Saya itu pertama kali punya dark spot itu sejak SMA. Ada 2 titik itu ya. Ada 2 titik itu. Sudah ada 2 titik gitu. Coklat ya, coklat gitu. Itu sejak SMA itu sudah ada. Padahal kita SMA kan sama sekali tidak menggunakan apa-apa. Paling bedak aja kan. Orang SMA ngertinya kan cuma bedak aja gitu. Moisturizer kan juga belum ngerti ya waktu itu. Sunscreen juga nggak ngerti ya. Ya, itu jadi untuk dark spot itu pengalaman sudah bisa terjadi di usia remaja itu sudah bisa, apalagi kalau dia punya keturunan tadi, ada bakat keturunan tadi gitu ya. Tapi bertambahnya usia ya itu lebih rentan gitu ya. Sehingga ya saya sadar diri untuk saya sekarang ya make begitu ya, make perawatan apa itu moisturizer sunscreen di siang hari dan malam harinya itu juga pakai moisturizer, jelly moisturizer di malam hari gitu. Ya rutin Bu, sekarang udah sadar diri rutin, kalau dulu enggak sadar gitu. Ya, gitu ya Mbak Umi. Jadi gitu ya Bu ya. Apa itu untuk dark spot itu udah bisa terbentuk pada usia remaja gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, Ibu Dok, tadi Bu Dokter menyebutkan terkait serum green tea. Ya, nah, aku mau pesan sedikit ini ya. Pengetahuan tentang komposisi zat aktif skincare itu penting banget diketahui sama teman-teman. Apalagi yang sudah punya anak remaja, terutama remaja putri. Mbak Umi, suara saya masih terdengar? Masih, masih Bu Dokter. Hah? Masih, Masih? terdengar. Masih Mbak Umi? Masih. Oh iya, terutama yang punya anak remaja, terutama remaja putri yang hari ini iklan skincare itu luar biasa, yang ditampilkan cuman hasilnya, tapi edukasi komposisinya nggak terlalu dibahas gitu ya. Jadi ada bahan-bahan yang perlu kita kenali, yang dia itu bisa merangsang produksi apa itu produksi dari merangsang dari sel melanosit yang akhirnya bisa merangsang produksi melanin ya. Contohnya tadi ya, komposisi yang mengandung AHA BHA ya, AHA BAH glikolit asid itu bisa memicu terjadinya flek ya dengan dosis tinggi ya, dosis tinggi ya. Kemudian yang kedua, turunan dari vitamin A atau tretionin. Turunannya adalah retinol ya, retinol, tretionin itu juga bisa merangsang. Kemudian hidrokuinon ya. Hidrokuinon ini bisa merangsang. Kemudian zat-zat aktif penyebab apa itu anti jerawat seperti asam salisiklik ya, kemudian benzoil peroksida ini juga bisa membantu apa itu merangsang. Tingkat perangsangannya itu levelnya beda-beda, ada yang level kuat, level sedang gitu ya. Tapi kalau yang apa ini lemak, minyak yang cukup kuat ya, karena sifatnya adalah fototoksik, ini adalah yang tadi saya cari, ini adalah ini apa ini ber bergamot ya. Jadi kan sekarang ini ya bergamot oil. Kalau kita nggak pakai ini ya, kita nggak ada ini. Kan sekarang perkembangan dunia skincare itu kan pesat sekali. Kadang ada apa itu komposisi-komposisi baru yang terkadang kita belum mempelajari itu apa gitu kan, itu apa. Cuman terkadang memang yang dijanjikan itu adalah hasilnya. Maka ini kita pengetahuan dasar ini kita perlu tahu ya. Ini misalnya tadi ya sudah saya spill semua ya. Golongan retinol itu termasuk retinol gitu ya. Itu dia harus punya potensi untuk pembentukan fleknya tinggi ya, maka dia harus menggunakan sunscreen kalau dia apa itu ada retinolnya gitu. Kemudian ada hidrokuinon ya, kemudian nih alkohol dosis tinggi, konsentrasi tinggi ya. Jadi kita menghindari produk-produk yang menggunakan alkohol dosis tinggi. Kemudian ini ya apa ini
oxybenzone ya, oxybenzone. Oxybenzone itu apa? Ini masih kontroversi. Oxybenzone itu adalah sunscreen tapi kimia. Komposisi sunscreen tapi kimia. Jadi tadi kan saya bilang sunscreen itu ada dua, yaitu physical sunscreen dan chemical sunscreen gitu ya. Nah, golongan oxybenzone ini adalah golongan dari chemical sunscreen ya, chemical sunscreen. Ini kontroversi, dia bisa merangsang pembentukan flek gitu, nggih. Kemudian ada asam kojik, ya. Asam kojik ini pencerah, tapi dia juga punya potensi untuk membentuk flek tadi, sehingga benar-benar hal-hal seperti ini, ya, terutama di remaja putri kita ini harus dibekalkan sehingga nanti bisa memilih gitu ya. Kalau dilepas itu ya, mereka bisa eksperimen itu bisa memilih yang benar. Kalau sekalinya tadi kena flek ya, ya perawatannya kan susah gitu ya, kompleks. Gitu nggih, Mbak Umi. Tambahan ini ya, tambahan untuk mewaspadai beberapa ingredient yang bisa merangsang pembentukan flek gitu ya, dari aspek skincare, produk skincare. Oke, Bu Dok. Eh, karena ini juga mau asar, ini masih ada satu pertanyaan terkait serum. Mau dijawab Mm-mm. dulu atau? Ya, ya, monggo. Tinggal satu Jadi pertanyaannya. tinggal satu aja ini. Ya, Jadi ini ada yang tanya, kalau serumnya MH Care itu apakah bisa untuk semua jenis kulit? Tadi kan Bu Dokter bilang kalau serum itu ada extra green tea-nya, gitu mm-mm. Bu Dok. Iya, bisa. Dia bisa untuk semua jenis kulit, Mbak Umi. Oke. Monggo dari ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Bisa tanya di kolom komentar atau on cam, karena ini juga sudah mau waktu asar gitu, Bunda-bunda. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, sebelum ditutup, Bu Dokter ada pesan untuk teman-teman semuanya di sini. Ini sudah pada live karena sudah memasuki asar Ya, juga ya, ini. ya, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di 2 hari ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini ya, dari kita bisa saling bertambah informasi gitu ya, serta pengetahuan sehingga ketika ada teman kita yang memiliki kasus gitu ya, kita bisa menjadi agent ya, problem solver untuk saudara-saudara kita seperti itu, dan juga penting edukasi ini karena hari ini marak sekali yang namanya produk skincare dengan komposisi yang mungkin kita nggak kekejar itu komposisinya apa. Jadi sebelum memilih kita harus membekali dulu dengan ilmu gitu ya, sehingga kita lebih lebih bijak karena sekali terjadi kerusakan ya untuk mengembalikannya itu terkadang prosesnya tidak mudah gitu ya. Lebih baik kita memilih sesuatu yang aman gitu ya, aman dan bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Jadi tidak tidak terlalu membahayakan diri kita seperti itu ya. Dan mungkin nanti dari sesi ini ya Mbak ya, mungkin ada hadiah untuk apresiasi kehadiran teman-teman selama 2 hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti dari teman-teman MH Care bisa memberikan kenang-kenangan yang bermanfaat untuk para peserta yang sudah mengikuti sesi Zoom. Dan pesan saya nanti kita bisa diberikan kesempatan lagi ya untuk mengadakan sesi Zoom lagi yang mungkin bisa mengupas dengan masalah yang lain. Begitu ya Mbak Umi dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya di 2 hari ini ya. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan dong, Mbak Umi. Amin. Doakum. Masya Allah, luar biasa nggak bunda-bunda ilmu dari Bu Dokter yang kita dapatkan pada siang hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa dipahami, terus dipraktekkan untuk menjaga kesehatan kulit. Intinya flek itu bukan nggak bisa diatasi ya bunda-bunda, tapi memang itu butuh proses, tidak instan seperti itu. Nah sebelum saya tutup, saya akhiri hari ini mau mengumumkan ya. Yang pertama sebagai bentuk apresiasi, insya Allah nanti kita ada beberapa sedikit kenang-kenangan ya, ada voucher belanja dan free produk yang insya Allah kita umumkan nanti di sore hari insya Allah. Terus yang kedua, ini hari terakhir ya bunda-bunda Mitra MH Care, tanggal 30 yang sudah memanfaatkan promonya ya, terima kasih. Yang belum monggo masih ada kesempatan, insya Allah masih terbuka nanti sampai malam untuk promonya seperti itu. Nah, mungkin nanti
misal ada yang mau ditanya-tanyakan lagi terkait materi ini atau promo-promo bisa wabri saya seperti itu, ya. Cukup sekian mungkin dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk dokumentasinya belum ya Mbak Umi? Oh 2 iya, hari Bunda. ini. Ya, Bunda izin untuk on cam sebentar boleh? Saya mau Sudah ngambil nggak dokumentasi. lengkap personilnya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa on cam sebentar ya, Bunda-Bunda ya. Izin untuk mendokumentasikan. Sepertinya pada malu. Tidak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih, Terima Bu kasih, Lila. Bunda-Bunda. Sama-sama, terima kasih ilmunya Bu Dokter. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Ai anu, M hacker dong, Mil. M hacker.